Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Ya, bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan selamat beraktivitas, tetap semangat. Kita akan menyambut FIFA Matchday. Sudah di depan mata, tanggal 5 atau hari Jumat malam pukul 20.30 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Garuda kita akan bertarung melawan China Taipei atau Taiwan. Nah, persiapan itu memang sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir ini, dan semua pemain sudah berkumpul latihan di Surabaya. Bahkan kemarin di lapangan ABC di Surabaya itu Patrick Kluivert memimpin latihan. Ya, ada juga Alex Pastur, ada juga Dani Lansat di sana, dan menarik bahwa pemain yang baru saja menjadi WNI yang sudah dinaturalisasi dari FC Volendam, Mauro Silstra, sudah ikut bergabung dalam latihan bersama dengan timnas senior kita, dan diharapkan Mauro akan tampil dalam pertandingan menghadapi Taiwan. Itu yang ditunggu-tunggu, itu akan menjadi debut dia bersama dengan timnas di FIFA Matchday. Dan saya rasa ketika Patrick Kluivert memberikan kesempatan terhadap Mauro Silstra untuk bermain lebih awal sebagai nomor 9 menggantikan posisi Ole Romani, bahwa Mauro bisa mencetak gol. Ya, kesempatan itu terbuka sekali bagi Mauro Silstra untuk debut dan gol pertama dia bersama dengan timnas. Ya, karena kalau bisa dilihat, ya dialah pemain yang paling pas untuk dimainkan, walaupun memang juga dipanggil. Nah, Ramadhan Sananta juga ikut dipanggil, ya, tetapi di nomor 9 tampaknya Kluivert akan memberikan ya jam bermain pertama untuk Mauro Silstra, menguji ya kehebatan, ya kualitas dari seorang Mauro Silstra di lini serang. Mungkin saja dia didampingi oleh Ragnar Oratmangun yang sudah kembali dan akan berada di posisi kiri. Ragnar sementara di kanan, kita belum tahu siapa yang akan dimainkan lebih awal. Apakah Marcelino atau Yakob Sayuri yang ada di sana? Itu kemungkinan atau bahkan Egy Maulana yang akan ditampilkan. Karena kita juga masih punya Eliano Reinders. Tapi apapun itu, semua mata sorotan akan tertuju kepada Mauro Silstra yang akan ditampilkan. Dan pasti dia akan menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih terhadap dirinya, sehingga dia bisa berbuat semaksimal mungkin dan ingin mencetak gol. Bahkan mungkin saja satu gol bisa jadi dia membuat brace atau hat-trick dalam pertandingan ini, karena Mauro akan termotivasi untuk bermain bersama dengan timnas. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu sudah sejak lama, bergabung dengan tim nasional, dan akhirnya sekarang terwujud. Dia akan bermain bersama dengan pasukan Garuda dan juga dipersiapkan menuju ke putaran keempat pra-Piala Dunia Zona Asia di Jeddah, karena kita berada di grup B bersama dengan tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada Oktober yang akan datang. Kabar lain yang muncul, ya saya pikir juga teman-teman pasti juga sudah tahu bahwa Adrian Wibowo, konon kabarnya itu dari klubnya memberikan pernyataan itu dipanggil oleh timnas. Tetapi kan ini belum ada informasi yang lebih lanjut dari Patrick Kluivert. Ya, apakah Adrian memang benar dipanggil? Padahal klubnya sudah mengumumkan ini di laman mereka, termasuk dengan Son Heung-min. Ada 4 pemain yang mereka berikan, kalau nggak salah, ya, untuk bermain di negara masing-masing di FIFA Matchday. Dan yang kabar bagus kalau Adrian Wibowo itu winger ini dipanggil untuk memperkuat timnas kita. Tetapi saya coba untuk menghubungi Pak Manajer, Pak Sumarji, belum ada jawaban, mungkin beliau sibuk, ya. Dan sejauh ini memang Patrick Kluivert hanya mengumumkan ada 28 pemain, termasuk Mauro Silstra. Mungkin akan masuk 29 pemain kalau Miliano Jonathans itu diambil sumpah pada tanggal 4 September besok, dan dia akan bermain melawan, mungkin saja dipasang saat lawan Lebanon, karena tidak akan mungkin melawan Taiwan. Yaitu hanya prediksi ke depan soal Miliano ketika dia ambil sumpah, dan dia punya waktu itu setelah pengurusan alih federasi,
di tanggal 8 lah kesempatan dia kalau mau debut. Kalau Mauro Sister udah pasti saya pikir ya, kesempatan itu terbuka bagi dia ketika Kluivert memainkan atau memasang dia di starting 11 menghadapi Taiwan. Nah, soal Adrian Wibowo ini masih menjadi tanda tanya, walaupun sudah ada pengumuman dari klubnya, tetapi tentunya ini harus ada info yang lebih akurat dari PSSI yang memberikan pernyataan, dan juga dari pihak timnas kita, terutama pelatih kepala Patrick Kluivert atau manajer tim. Nah, kita tunggu saja ya, semoga ini kabar yang baik jika Adrian Wibowo bergabung dengan timnas, dan juga banyak yang menunggu ini. Jadi kita berharap bersama yang terbaik untuk tim nasional untuk mengarungi 2 pertandingan di FIFA Matchday, Taiwan yang menggantikan posisi Kuwait, dan juga dengan Lebanon. Ini kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk bisa memainkan banyak pemain di saat akan menghadapi Taiwan. Ya, bukan karena Taiwan berada jauh di bawah kita, berbeda 52 peringkat ya di FIFA, karena mereka 172, kita 118, tapi bukan itu. Tapi ini mungkin rotasi yang akan bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert. Bisa saja dia langsung bisa memainkan Sandi di kanan ya, atau Sain Patinama bermain di kiri yang sejauh ini tidak mendapatkan jam bermain yang banyak di timnas, akan bermain di sana. Jordi mungkin bisa dimainkan di jantung pertahanan ya, atau bisa bermain sebagai support sub di babak kedua, di babak pertama dengan Justin, Rido, dan Jai. Sementara di gelandang banyak potensi Mark Locke juga sudah kembali dan bisa dimainkan saat menghadapi Taiwan, karena kita tahu di tengah situ ada Joe Pelupesi dan Tom Hai. Ya, tergantung dari Patrick Kluivert untuk melihat starting 11 yang dia inginkan menghadapi Taiwan, karena disinilah kesempatan dia untuk bisa melihat semua pemain ya, untuk dia tampilkan di 2 pertandingan setelah Taiwan dan kemudian Lebanon. Karena Lebanon itu pertandingan yang saya pikir seru, karena ini berimbang. Lebanon lebih tinggi sedikit soal peringkat dari kita di 112, dan tentunya Patrick Kluivert ingin memenangkan semua laga, sehingga kita ada ketambahan poin di peringkat FIFA, dan kita lebih menekan posisi Vietnam yang ada di 111, karena kita hanya berselisih 7. Kesempatan itu menang melawan Taiwan dan menang melawan Lebanon, kita akan bisa mepet ya ke arah Vietnam. Oke, sambil kita menunggu nantinya pertandingan tanggal 5 dan kesempatan debut untuk Mauro Sister, dan saya memang ingin melihat ya bagaimana Mauro Sister bermain di posisi lini serang, dan kemungkinan bagi dia untuk mencetak gol-gol bagi tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan, ciao.